Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1226. Waktu malam. Berita tentang Tuan Ketiga Yates mengundang Prince York dari Sky Corporation untuk berduel tersebar di seluruh lingkaran sosial Bakwood. Dilaporkan juga bahwa dua juara tinju Texas itu diduga dibunuh oleh bawahan Prince York. Ketika berita itu keluar, seluruh Bakwood menjadi gempar. Semua orang tahu betul tentang kehebatan kedua juara tinju itu. Bahkan tokoh-tokoh seperti George Zabel dan Old Niner tulang mereka hancur dengan mudah. Itu adalah bukti keterampilan mereka. Namun sejak bawahan Prince York berhasil menyingkirkan dua juara tinju tersebut, itu menandakan bahwa keperkasaan Prince York jauh lebih kuat. Meskipun begitu, mengapa Tuan Ketiga Yates dengan tidak hati-hati menuntut duel dari Prince York, bahkan sampai menyiapkan ring? Seseorang dapat dengan mudah menyimpulkan apa artinya itu. Sepertinya, Tuan Ketiga Yates meremehkan Prince York. Di mana-mana di Bakwood, berbagai macam rumor berdengung. Aku mendengar bahwa Tuan Ketiga Yates pernah mengalahkan juara Liga Tinju Amerika hanya dengan 3 gerakan. Dua juara tinju Texas bahkan tidak bisa melewati setengah langkah melawan Tuan Ketiga Yates. Di antara Yates Amerika yang datang ke Bakwood, Tuan Ketiga Yates adalah yang terkuat. Tidak heran dia begitu sombong. Ternyata, dia sosok yang sangat kuat dan berpengaruh. Aku belum pernah mendengar tentang pertarungan Prince York. Jika dia memasuki ring dengan Tuan Ketiga Yates, bukankah itu bunuh diri? Semua jenis rumor tersebar di mana-mana. Tidak peduli seberapa terkenal Prince York, kehebatannya hanya berlaku untuk dunia bisnis. Namun, Tuan Ketiga Yates tidak berniat untuk bersaing dengan Prince York di dunia bisnis. Sebaliknya, dia ingin berduel dengan Prince York di atas ring. Ini adalah kesempatan di mana orang bisa mati kapan saja. Semua orang di Bakwood duduk mengantisipasi, menunggu hari duel tiba. Akankah Tuan Ketiga Yates yang akan menghancurkan Prince York? Akankah Prince York dipukuli sampai mati di atas ring? Hasilnya akan membawa perubahan besar di lingkaran atas Bakwood. Pada hari duel, Bakwood Gymnasium dihebohkan dengan obrolan. Seluruh Bakwood tahu bahwa akan ada pertandingan ring di gimnasium hari ini, karena sensasi yang diciptakan oleh Yates. Di kedua sisi ring, satu sisi mewakili Yates Amerika. Yang lainnya adalah Sky Corporation. Meskipun tidak dinyatakan secara terang-terangan, arena yang tampaknya biasa ini setara dengan masa depan komunitas bisnis Bakwood. Orang biasa tidak memenuhi syarat untuk memasuki gimnasium. Namun, sebagian besar kalangan kelas atas di Bakwood telah datang. Mereka yang mengetahui identitas asli Harvey berkumpul, kulit mereka mengerikan. Yul Graham memandang Tuan Ketiga Yates, yang sedang duduk di meja VIP. Dia menyipitkan mata dan berkata perlahan. Tuan Naiswell, menurutmu siapa yang akan memenangkan duel hari ini? Apakah Prince York akan kalah? Sane berkata. Aku harap tidak. Tetapi akhir-akhir ini, semakin aku bertanya tentang Tuan Ketiga Yates, semakin menyeramkan. Rekor Tuan Ketiga Yates di Amerika sangat mengerikan. Menurut informasi yang aku dapatkan, dia sudah berada di ring sejak dia pensiun dari politik. Dari Chinatown di Amerika hingga Liga Tinju, dia tidak pernah terkalahkan. Bahkan ada desas-desus di antara warga Amerika bahwa jika Tuan Ketiga Yates bertempur dalam pertempuran antara 5 negara kuat dan negara besar saat itu, mereka pasti tidak akan kalah. Orang Amerika berpikir bahwa bahkan kepala instruktur tidak bisa menjadi lawan dari Tuan Ketiga Yates. Yul, Rain, dan yang lainnya memasang ekspresi jelek ketika mereka mendengar kata-kata Sane. Mereka tahu betul bahwa Harvey adalah Prince York, kepala instruktur. Mereka juga mengerti betapa kuatnya kepala instruktur. Bisakah kepala instruktur, yang telah pensiun selama 3 tahun, menentang Tuan Ketiga Yates, yang telah melawan pemain tak terkalahkan di seluruh Amerika? Bab 1227.
Yang terpenting, jika kepala instruktur kalah, dampaknya tidak terbayangkan. 5 negara kuat mungkin menggunakan kesempatan ini untuk menyerang negara besar H sekali lagi. Saat Yul dan yang lainnya diliputi kekhawatiran, perwakilan dari Sky Corporation muncul. Yvonne dan Rai memimpin kelompok itu. Harvey tidak berjalan bersama mereka. Kerumunan terdiam begitu mereka melihat perwakilan Sky Corporation. Semua orang menatap ke arah itu, ingin mengetahui identitas asli Prince York. Prince York terlalu misterius. Dia tidak muncul di depan umum sejak debutnya. Seseorang dari Yates Bakwood berdiri dan melihat ke arah Sky Corporation. Dia menuntut dengan keras. Di mana Prince York? Biarkan dia keluar dan mati. Setiap anggota Yates Bakwood berpuas diri. Jika Prince York dibunuh oleh Tuan Ketiga Yates, Sky Corporation tidak akan ada lagi. Orang-orang yang bisa mendapatkan keuntungan paling besar dari situasi ini adalah Yates Bakwood. Rai berbalik acuh tak acuh ke arah Yates dan membentak dengan dingin. Pangeranku mengatakan Tuan Ketiga Yates tidak pantas untuk melawannya. Begitu dia mengatakan ini, kerumunan menjadi gempar. Banyak dari tatapan mereka tertuju pada Rai. CEO Hart, apakah Prince York takut? Jika ya, menyerah saja. Mengapa kau perlu mengatakan itu? Ya, Tuan Ketiga Yates tidak terkalahkan di Amerika. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Wajar jika Prince York takut. Jika kau takut mati, akui saja. Mengatakan bahwa Tuan Ketiga Yates tidak layak, mengapa kau begitu tidak tahu malu? Bahkan jika dia datang, Prince York tidak bisa menjadi lawan Tuan Ketiga Yates. Apakah dia ada di sini atau tidak, hasilnya akan tetap sama. Jika Prince York tidak datang, itu hanya berarti dia ketakutan. Mereka yang angkat bicara sebagian besar merupakan perwakilan dari perusahaan luar negeri. Awalnya, mereka takut dengan Prince York karena insiden yang melibatkan Morgan Financial Group. Tetapi ketika mereka melihat bahwa Prince York sangat ketakutan, sampai-sampai dia tidak berani datang ke duel, mereka menjadi bersemangat dan tidak bisa menahan lidah. Selama Tuan Ketiga Yates dapat menekan Prince York, mereka akan memiliki kesempatan untuk bergerak. Kesempatan untuk mencicipi kue Bakwood. Saat itu, Tuan Ketiga Yates dan Butler Yates muncul. Tuan Ketiga Yates memegang tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Semuanya, aku telah mengundang Prince York ke ring. Karena dia menolak untuk datang, maka aku tidak akan memaksanya. Tapi jika tidak ada yang berani melawanku di atas ring hari ini, maka semua orang di Sky Corporation, bersama dengan keluarga Naiswell, akan binasa besok. Aku, seorang Yates Amerika, selalu memegang kata-kataku. Seruan mendominasi Tuan Ketiga Yates membuat semua orang terengah-engah. Seberapa yakin dia untuk membuat pernyataan seperti itu? Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, kekuatan Yates Amerika berada di luar imajinasi seseorang. Tuan Ketiga Yates, apa yang kamu bicarakan? Prince York tidak berani datang karena dia takut. Dia adalah pelakunya yang bertanggung jawab atas pembunuhan Sky Corporation dan keluarga Naiswell. Kamu, seorang penatua, ada di sini. Meski begitu, dia tidak berani menunjukkan wajahnya, dia juga tidak mau menyerah. Bagaimana orang seperti itu bisa menyebut dirinya orang nomor satu di seluruh Southlight? Sampah. Tuan Ketiga Yates tenang. Semuanya, jangan memaksakan apapun. Bagaimanapun, dipukuli sampai mati oleh seorang lelaki tua di atas ring akan mempermalukan bangsa. Sepertinya pepatah di Amerika benar. Semua orang di negara ini pengecut. Bab 1228. Orang-orang di negara ini semuanya pengecut. Semua orang yang hadir gemetar karena marah ketika kata-kata ini diucapkan. Ini terutama berlaku untuk Yul dan yang lainnya. Pada saat itu, kulit mereka berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Kata-kata Tuan Ketiga Yates hambar, tetapi jika Prince York tidak muncul untuk bertarung hari ini, dia tidak hanya akan kehilangan reputasinya, tetapi juga akan mempermalukan negara besar H. Hal ini bahkan bisa mempengaruhi status negara besar H di mata dunia internasional.
Beberapa keluarga lokal dari Buckwood mau tidak mau bangkit. Prince York. Karena kau berani memprovokasi tuan ketiga Yates, kau harus bertarung hari ini. Betul sekali. Jika tidak, kau tidak hanya mempermalukan diri sendiri, tetapi kau juga mempermalukan negara besar H. Beraninya orang sepertimu mengklaim sebagai nomor satu di Southlight. Sungguh lelucon. Semua orang membuat badai, melawan Prince York, yang tidak muncul sama sekali. Mereka semua sudah lupa. Ring ini didirikan oleh tuan ketiga Yates. Prince York tidak pernah menanggapinya. Alasan terbesar orang-orang ini berbicara untuk tuan ketiga Yates adalah bahwa tindakannya yang mendominasi telah menekan keluarga dan bisnis yang pernah memilih untuk tetap netral. Sekarang mereka akhirnya menemukan kesempatan untuk mengantre, tentu saja, mereka harus menunjukkannya. Jika Prince York takut, siapapun dari Sky Corporation dipersilakan untuk bertarung. Aku tidak keberatan. Tuan ketiga Yates berbicara perlahan, tersenyum penuh kemenangan. Butler Yates juga puas. Akan lebih baik jika Prince York tidak bertarung hari ini. Tuan ketiga bisa langsung mengendalikan Sky Corporation dengan kekuatan Yates Amerika. Setelah itu, akan lebih mudah bagi mereka untuk mengambil tindakan. Apakah kau mendengar itu? Tuan ketiga Yates berkata bahwa kau dapat membiarkan siapapun datang dan bertarung. Jika tidak ada yang berani keluar, maka segera, Sky Corporation harus keluar dari Southlight. Ya, Southlight tidak membutuhkan grup yang memalukan seperti itu. Sky Corporation langsung dijatuhkan. Mendengar ini, baik Ray maupun Yvonne memasang ekspresi yang sangat jelek. Tepat ketika Ray hendak berbicara, Harvey muncul dari satu sisi. Dia mengangkat kepalanya dan menatap tuan ketiga Yates, yang berdiri di platform tinggi, dengan setengah tersenyum. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Prince York benar. Kau tidak pantas melawannya. Tapi jika kau ingin bertarung, aku bisa bertarung denganmu atas nama Prince York. Penampilan Harvey mengejutkan seluruh kerumunan. Beberapa saat kemudian, mereka menunjuk dan mengutuknya. Pergi sana. Kau hanya menantu yang menumpang. Kau tidak punya hak untuk bertarung. Apakah kau tahu identitas tuan ketiga Yates? Kau bahkan tidak memiliki hak untuk menjadi penjilatnya. Namun kau masih ingin melawan tuan ketiga Yates yang mulia. Bodoh. Apakah kau tidak takut bahwa tuan ketiga Yates akan mengirimmu terbang hanya dengan satu tamparan begitu kau memasuki ring? Harvey tidak peduli dengan ejekan mereka. Sebaliknya, dia mengangkat bahu dan berkata, aku mendengar bahwa rekor tak terkalahkan tuan ketiga Yates dibeli dengan uang. Sungguh penipuan. Hak apa yang dia miliki untuk bertarung melawan Prince York? Pernyataan Harvey membuat wajah semua orang menjadi kaku. Omong kosong. Apakah kau akrab dengan status dan identitas tuan ketiga Yates? Bagaimana hal seperti itu bisa dipalsukan? Bajingan. Kau mencoba mencoreng reputasi tuan ketiga Yates bukan? Kau mau mati. Menghadapi kemarahan orang banyak, Harvey hanya berkata, apakah itu benar atau tidak, kita akan tahu setelah kita bertarung. Bab 1229. Kerumunan semakin ribut mendengar kata-kata Harvey. Harvey, kau hanya menantu yang menumpang. Apakah kau pikir kau bintangnya? Kau tidak punya suara di sini. Kita akan tahu setelah kita bertarung. Kau pikir kau siapa? Harvey mengabaikan mereka. Sebagai gantinya, dia menatap tuan ketiga Yates dengan tatapan mengejek. Ini adalah masalah antara tuan ketiga Yates dan aku. Kalian tidak memiliki hak untuk berbicara di sini. Tidak bisakah kalian diam dan menonton kesenangannya? Kata Harvey acuh tak acuh. Apakah kau begitu ingin mati? Tuan ketiga Yates menatap Harvey, tangannya di punggung. Harvey tersenyum. Aku memberimu kesempatan. Jika kau jatuh di tanganku, kau tidak perlu berlutut atau merendahkan dan mengakui kesalahanmu. Terkesiap. Para penonton tersentak setelah mendengarkan Harvey. Menantu yang menumpang ini tentu tidak tahu di mana dia berdiri. Dia mengejek tuan ketiga Yates di depan begitu banyak orang. Tidakkah dia tahu bahwa tuan ketiga Yates dapat membunuhnya hanya dengan satu tamparan?
Yang paling penting, dengan tingkat keterampilannya, bagaimana bisa Tuan Ketiga Yates melawan siapapun? Konyol. Beraninya kau memprovokasi Tuan Ketiga Yates. Hak apa yang kau miliki untuk melawan Tuan Ketiga Yates? Kau pikir kau siapa? Kau setidaknya harus menjadi juara liga domestik tertentu jika kau ingin bertarung dengan Tuan Ketiga Yates. Bukankah seharusnya kau memikirkan statusmu? Harvey mencibir. Diam, dasar penjilat. Apa ini ada hubungannya denganmu? Diam jika kau ingin menonton kesenangan. Siapapun yang berbicara lagi, aku akan menamparkan mulutnya. Kerumunan jatuh ke dalam keterkejutan. Tidak ada yang membayangkan bahwa menantu yang menumpang ini berani mengancam orang lain sedemikian rupa. Aura yang dipancarkan Harvey saat ini mengejutkan mereka. Tak satu pun dari mereka berani mengucapkan sepatah kata pun. Tuan Ketiga Yates memelototi Harvey dengan dingin. Sesaat kemudian, dia berbicara. Baik, aku akan melawanmu. Tapi kematian seseorang sudah ditakdirkan. Jangan salahkan aku. Harvey tersenyum mendengarnya. Aku akan memberimu 10 menit untuk pemanasan. Kita akan mulai setelah itu. Tuan Ketiga Yates berkata dengan dingin sebelum duduk. Wajah Harvey sedingin es tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Benar saja, dia tidak perlu menjadi Prince York pada kesempatan seperti ini. Seperti yang telah dia umumkan sebelumnya, Tuan Ketiga Yates tidak pantas mendapatkan hak itu. Pada saat yang sama, Butler Yates mengamati Harvey dengan mata menyipit. Senyum puas ada di wajahnya. Metode yang dia rencanakan awalnya dimaksudkan untuk Prince York, tetapi dia tidak pernah berharap kejutan yang menyenangkan akan muncul pada menit terakhir. Dia berjalan ke sudut gelap gimnasium, mengeluarkan teleponnya, dan memutar nomor. Bagaimana keadaannya? Apakah mereka sudah ditangkap? Tanya Butler Yates. Jangan khawatir. Kami telah menangkap mereka, seperti yang Anda minta. Mereka hidup. Orang di seberang telepon berkata sambil mencibir. Butler Yates menjawab. Tuan Ketiga Yates akan berada di atas ring hari ini. Jangan lakukan hal yang tidak perlu sampai dia menyelesaikan pertarungan. Begitu kedua wanita itu tidak lagi berguna, aku akan meminta Tuan Ketiga Yates memberikannya kepadamu sebagai mainan. Ya. Sebuah suara hormat menjawab dari sisi lain. Butler Yates mencibir. Harvey, kau hanya menantu. Kau tidak memiliki hak untuk melompat-lompat di depan Tuan Ketiga Yates. Aku tidak peduli apakah kau mampu atau tidak. Karena kau adalah menantu yang menumpang, maka bertindaklah seperti itu, kau pecundang. Ada beberapa hal yang kau tidak berhak campur tangan. Bab 1230. Di pinggiran Bakwood. Di gudang, penuh dengan sampah. Mandy dan sekretarisnya diikat di sudut. Setengah jalan ke Regency Enterprise pagi ini, mereka dihentikan. Mereka masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Orang-orang yang telah diatur Tyson untuk melindungi mereka diam-diam diurus. Dengan demikian, bahkan Tyson belum menerima kabar tentang apa yang telah terjadi. Di luar gudang, seorang pria berambut pirang duduk. Aura dingin terpancar darinya, dia tampak seperti seorang prajurit veteran yang telah berada di medan perang. Dia menyesap vodka, sesekali menoleh ke arah Mandy dan sekretarisnya. Kedua wanita ini tidak buruk. Sayang sekali aku tidak bisa menyentuh mereka sekarang. Kalau tidak, itu akan sangat menyenangkan. Dia menyesal. Butler Yates adalah atasannya. Sebelum pria itu, dia tidak berani main-main. Ketika Mandy mendengar kata-katanya, dia merasa lega. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi masih ada harapan selama orang-orang ini tidak menyentuhnya atau sekretarisnya. Sementara itu, beberapa pria berambut pirang masuk dari pintu. Mereka menatap Mandy dan sekretarisnya dengan tatapan penuh hasrat, meneteskan air liur di mana-mana. Bos, aku sudah mendengarnya sejak lama. Wanita negara ini dikenal cantik. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan wanita bau di negara kita. Bolehkah aku bermain dengan mereka? Seorang pria kecil menjilat bibirnya, wajahnya sesat. Tetapi pemimpinnya membentak dengan dingin. Apakah kau lupa perintah Butler Yates?
Kita tidak bisa menyentuh wanita-wanita ini sampai semuanya selesai. Ketika semuanya selesai, kedua wanita ini akan menjadi mainan kita. Pria kecil itu menyeringai. Bos. Kudengar wanita ini adalah kekasih rahasia Prince York. Prince York adalah orang nomor satu di Southlight. Suatu kehormatan bisa bermain dengan wanitanya. Aku pikir kita harus bergerak sekarang. Jika kita melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada lagi. Wajah pemimpin itu sedikit menegang mendengar kata-kata ini. Dia mengamati Mandy dengan cermat, ekspresi penuh arti di wajahnya. Baginya, tidur dengan wanita hebat adalah sesuatu yang dibanggakan. Namun, dia tidak berani main-main tanpa perintah dari Butler Yates. Sesosok terlatih tatih masuk. Seluruh tubuhnya dibalut perban, dan dia menggunakan kruk. Hanya satu matanya yang terbuka. Ketika garis pandangnya jatuh pada Mandy, kebencian memenuhi satu matanya. Dia meludah dengan getir. Bos Edward. Jika kamu tertarik dengan wanita ini, lakukan saja. Aku akan mengurus Butler Yates. Edward melirik dingin pada pendatang baru yang terpincang-pincang itu. Dia melangkah maju dan menamparkan pria yang diperban itu, menjatuhkan yang terakhir ke tanah. Dia mencibir. Bocah, kau hanya seorang budak. Berhenti menyesatkanku. Jika sesuatu terjadi padanya, Butler Yates akan menghancurkanku. Edward bergidik ketika memikirkan metode Butler Yates. Kecuali diperintahkan, dia tidak berani main-main. Pria yang diperban di tanah mengejang kesakitan. Dia terus berkata, Bos Edward, aku hanya memikirkanmu. Jika kamu tidak menginginkannya, anggap saja aku tidak pernah mengatakan apa-apa. Dia menutupi wajahnya dan terlatih-tatih keluar dari gudang. Baru kemudian dia dengan hati-hati melepas perban di wajahnya. Itu Zack Zimmer. Setelah menghabiskan beberapa bulan di daerah terlarang pegunungan milik keluarga Jin dari Mordu, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Pengalaman itu terlalu tak tertahankan baginya untuk diingat. Dia bahkan direduksi menjadi lumpuh. Kembali ke Bakwood, satu-satunya pikirannya adalah membalas dendam pada Harvey dan Mandy. Berkat keduanya, dia telah jatuh ke kondisi ini.